Pecco Bagnaia marah gagal finish lagi, tak terima jatuh di Sachsenring. Pembalap Ducati Lenovo Team, Francisco Bagnaia, merasa sangat marah usai lagi-lagi gagal finish dalam MotoGP Jerman di Sachsenring, Minggu, tanggal 19 Juni tahun 2022. Ini adalah keempat kalinya ia gagal finish dalam 10 seri pertama, dan yang kedua secara beruntun, mengingat ia tertabrak Takaki Nakagami di Catalunya. Start dari pole, Pecco melaju di posisi kedua, tepat di belakang Fabio Quartararo. Namun, rider Italia ini terjatuh di tikungan 1 pada lap 4. Lewat Crash.net, Bagnaia mengaku memeriksa data telemetri dari timnya, namun tak menemukan perbedaan berarti dari yang ia lakukan dari semua lap yang ia jalani sepanjang akhir pekan. Atas alasan ini, Bagnaia pun tak bisa mengetahui penyebab dan kesalahan macam apa yang sudah ia lakukan di tikungan tersebut. Hal ini membuatnya sangat marah pada dirinya sendiri dan makin sulit menerima kecelakaan tersebut, yang tentunya menipiskan asanya dalam merebut gelar dunia musim ini. Saya mencoba mengulang kejadian itu di kepala saya, dan saya tak bisa menjelaskan kecelakaan saya. Sudah jelas itu karena saya melakukan kesalahan. Namun, dalam situasi ini, sangat sulit untuk memahami kenapa, ungkap juara dunia Otto 2018 dan runner-up MotoGP 2021 ini. Melihat data, mustahil untuk dijelaskan. Saya sangat marah, karena ketika jatuh, Anda tahu penyebabnya. Saya juga biasanya suka mengkritik diri sendiri. Namun, kali ini, penyebab saya kecelakaan adalah hal yang tak bisa saya jelaskan. Jadi, makin sulit untuk memahaminya, makin sulit untuk diterima, lanjut Bagnaia. Pembalap berusia 25 tahun ini juga merupakan salah satu rider paling konsisten sepanjang akhir pekan usai menjalani puluhan lap. Ia juga sama sekali tak pernah kecelakaan, melainkan sekadar melebar di sesi FP4 dan Q2. Ia juga mengaku tak pernah mendapatkan peringatan bahaya dari motornya. Saya menjalani lebih dari 70 lap sepanjang akhir pekan dan tak sekalipun saya merasa bakal melakukan hal macam ini. Kecelakaan macam ini juga tak pernah terjadi dalam hidup saya. Hanya terjadi di The Runs, namun itu pun karena saya latihan dirt track, lanjut anak didik Valentino Rossi di VR46 Riders Academy ini. Derajat kemiringan saya sama, kecepatan saya juga sama. Saya hanya lebih membelok saat keluar tikungan. Jadi, sulit memahami mengapa saya jatuh. Mungkin semua motor sekarang punya margin performa yang sempit, sehingga jika keluar batas, Anda bisa jatuh, pungkas Bagnaia. Hasil jeblok ini pun membuat Bagnaia melorot ke peringkat 6 pada klasemen pembalap dengan 81 poin, jumlah poin yang sama dengan sang tandem, Jack Miller, di peringkat 7. Ia tertinggal 91 poin dari Quartararo yang ada di puncak. Menang dominan di Sachsenring, Fabio Quartararo justru kesulitan atur konsumsi ban. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, boleh jadi memenangi MotoGP Sachsenring, Jerman, dengan gaya dominan. Namun, lewat Gipone usai balap, Minggu tanggal 19 Juni tahun 2022 ia justru mengaku cukup kesulitan mengatur usia ban belakang mediumnya dan mencatatkan waktu lap yang konsisten sejak awal. Ketika kebanyakan memakai ban belakang keras, El Diablo jadi salah satu dari 3 rider yang memakai ban belakang medium dalam balapan yang dilanda gelombang panas tersebut. Start kedua, ia langsung memimpin balapan sejak lap pembuka, namun harus bekerja keras menghemat konsumsi ban agar bisa bertahan sampai finish. Quartararo pun harus lihai menjaga jarak dari Johann Zarco, yang terus menempel sejak Pecco Bagnaia terjatuh pada lap 3. Pada lap-lap terakhir, Zarco bahkan mendekat. Namun, ia gaspol dan akhirnya menang dengan margin 4,939 detik. Saya super senang. Ini kemenangan yang istimewa, agak mirip dengan Barcelona, ujarnya. Saya tak terlalu oke pada Jumat, membaik pada Sabtu, dan pagi ini pakai ban belakang medium, saya rasa itu pilihan yang tepat. Tapi dalam balapan, kondisinya sangat berbeda. Sejak awal, saya takut karena saya mengonsumsi ban lebih banyak dari yang saya duga. Dalam 5-6 lap terakhir, ban belakang saya jadi bencana. Namun, sensasi saya dengan ban depan sangat baik, lanjut Quartararo. Di lain sisi, rider Prancis ini juga tak memungkiri bahwa kemenangan ini sangat ditentukan dengan posisi startnya.
Seperti yang diketahui, Izer M1 sangat tertinggal pada tenaga mesin ketimbang para rivalnya. Kami selalu harus ada di posisi-posisi terdepan, karena kami sulit menyalip. Faktanya, di tikungan pertama, saya mati-matian agar bisa memimpin balapan, tuturnya. Saya harus ambil keuntungan dari segala kesempatan. Saya tahu kebanyakan rider pakai ban belakang keras, jadi ketika saya memimpin, saya tak terlalu ngotot. Kondisi trek sangat sulit. Saya berakselerasi ketika Johan mendekat. Tapi secara umum saya bisa mengendalikan ban dengan baik, ungkap pembalap berusia 23 tahun ini. Dengan kemenangan ini, Quartararo semakin kokoh di puncak klasemen pembalap. Dengan 6 podium dan 5 kemenangan, kini ia mengoleksi 172 poin, unggul 34 poin atas pesaing terdekatnya, pembalap Aprilia Racing, Alex Espargaro. Ia pun merasa ia sedang dalam performa terbaik dalam kariernya meski masih terus belajar. Saya masih dalam tahap belajar dan saya merasa bisa menemukan sesuatu setiap kali turun lintasan. Fokus saya adalah menjalani 30 lap di depan, tapi tampil konsisten sangatlah sulit. Balapan di Barcelona sangat membantu saya, karena situasi di sini mirip. Namun, jelas saya merasa percaya diri dan saya berkendara jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, tutupnya. Quartararo dan para pembalap MotoGP lainnya akan kembali turun lintasan dalam seri Belanda di sirkuit Assen pada 24-26 Juni tahun 2022 mendatang.